Hello. Welcome back to my channel with teacher Christina Simanjunta. I hope you eat good health. All of my students, before we start our lesson today, I invite you to pray. Let's pray. Our Father in heaven, we really thank you for your blessing, for your kindness, for all you've given to us until today. Now we want to start our lesson of science. Please guide us, help us to understand, especially all of the students, so they can understand all of this topic today. In the name of Jesus Christ, we pray to you. Amen. Okay student, before we start our lesson, teacher mau mengingatkan kamu kembali. I want to remind you again and again. Bagi kamu yang belum subscribe, pastikan kamu subscribe ya. Ayo subscribe sekarang juga. Jangan lupa di like ya. Nah, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah belajar life processes in humans and other animals. Kita sudah belajar 4 proses kehidupan pada manusia dan hewan ya. Ayo, siapa yang masih mengingatnya kemarin? That's right. Nutrition, movement, growth, and sensitivity. Good job. Nah, berarti ada berapa lagi yang belum kita pelajari? Ada 3 lagi ya. You must keep remember Mrs. Nerd, movement, respiration, sensitivity, nutrition, excretion, reproduction, and growth. Tandai yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, berarti yang belum kita pelajari yang mana? Yaitu respiration, excretion, and reproduction. Okay. Do you know what is respiration? Yes, respiration is the process in which oxygen from the air and the sugar from the food is converted into energy. Jadi proses respirasi itu adalah suatu proses di mana oksigen yang kita hirup dari udara yang kita hirup ditambah dengan glukosa atau gula dari makanan atau dari nutrisi yang kita konsumsi, yang kita makan, lalu di dalam tubuh kita akan diubah menjadi bentuk energi. Oke? Nah, lalu ada pertanyaan nih. Terus teacher, apa perbedaan? What is the difference of breathing and respiration? Apa perbedaan dengan bernapas ketika kita menghirup udara dengan proses respirasi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Oke, nah dengarkan. Breathing is the process of inhaling and exhaling air. Jadi, proses bernapas itu adalah ketika kita menghirup udara, menghirup dan mengeluarkan udara juga. Loh, kok menghirup dan mengeluarkan udara, teacher? Iya, ketika kita menghirup udara, ada oksigen yang masuk dan kita mengeluarkan karbon dioksida namanya ya. Karbon dioksida ini adalah gas yang beracun, tidak boleh berada di dalam tubuh kita, harus dikeluarkan melalui proses pernapasan. Nah, jadi bedanya dengan respiration itu adalah kalau respiration, proses converting sugar and oxygen into energy. Ini dia ya. Nah, energi yang terbentuk tadi, nah mungkin kamu masih ingat ya, pada materi yang sebelumnya tentang nutrition, nutrisi itu diperlukan untuk membentuk energi. Energi itu bisa untuk bertumbuh, untuk kita bisa bergerak. Energi yang dibentuk ini tujuannya untuk apa kegunaannya? Iya, untuk membantu proses-proses kehidupan seperti
bertumbuh, memperbaiki anggota tubuh yang rusak ya dalam tubuh, dan juga untuk bergerak. Sampai di sini bisa paham ya anak-anak teacher? Nah, jadi pada saat terjadi proses respirasi atau respiration, ada waste materials yang dikeluarkan. Ada zat-zat yang dikeluarkan, yaitu water and carbon dioxide. Apa? Coba sebutkan kembali. Yes, water and carbon dioxide. Air dan karbon dioksida. Nah, ini yang teacher sebutkan tadi. Ini harus dikeluarkan, kalau tidak akan menjadi racun, bisa mengakibatkan penyakit. Benar sekali ya. Next, excretion. Ayo, siapa yang tahu apa artinya dalam bahasa Indonesia excretion? Excretion is the process of removing waste and excess water from the body. Jadi, excretion itu bisa diartikan secara bahasa Indonesia adalah proses pengeluaran ya. Jadi ada zat-zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh maupun baik itu hewan maupun manusia. Seperti yang teacher bilang tadi, jika tidak dikeluarkan akan menjadi sumber penyakit. Apa-apa saja zat-zat yang dikeluarkan itu teacher? Seperti karbon dioksida, juga uap-uap air, kemudian urin. Ayo, siapa yang tahu apa itu urin? Apa? Ya, kalau mungkin kamu bilangnya pipis ya. Nah, kamu kan sering, excuse me teacher, I want to pee. Nah, itu dia. Itu adalah urinnya. Harus dikeluarkan dari tubuh. Kemudian sweat. Do you know what is sweat? Yes, that's right. Sweat. Keringat ya. Siapa yang suka berkeringat? Coba angkat tangannya. Wah, berarti sehat ya. Iya. Jadi keringat itu adalah zat yang harus dikeluarkan dari dalam tubuh supaya nanti tidak menjadi penyakit. Nah, ini pertanyaannya. Harus bisa jawab ya. How are carbon dioxide and water are produced in the body? Tadi sudah teacher jelaskan ya. Bagaimana karbon dioksida dan air diproduksi di dalam tubuh? Siapa yang bisa jawab? Benar sekali. Pada saat proses respirasi, respiration. Oke, good job. The last of life processes is reproduction. Reproduksi atau perkembangbiakan. Apa itu teacher perkembangbiakan? Siapa yang tahu? Benar sekali. Melahirkan anak ya. Menambah keturunan. Nah, itu adalah perkembangbiakan. Reproduction is the process of producing a young from its parents. Jadi proses memproduksi anak dari induknya atau dari orang tua kalau pada manusia. Kalau pada hewan disebut induk ya. Proses memproduksi anak young from its parents, dari induknya atau dari orang tuanya. Nah, all living things will die one day, ya kan? Benar, semua makhluk hidup suatu saat akan mati, ya kan? Bahkan orang yang sudah tua juga pada waktunya akan meninggal. If one type of animal did not reproduce itself, soon there would be no more of its kind left. Nah, lihat di buku kamu, open your book page 10, dikatakan, jika salah satu hewan tidak bereproduksi atau tidak berkembang biak, ya, tidak berkembang biak, tidak menghasilkan anak, maka suatu saat dia tidak akan ada lagi keturunannya. Jika tidak ada keturunan, berarti suatu saat apa yang akan terjadi? Ayo coba, apa yang akan terjadi? Contoh nih, misalnya
kucing. Kucing ini dia tidak berkembang biak, dia tidak kawin. Tentu suatu saat dia akan mati karena sudah tua, sudah berpenyakitan, dia akan mati kan? Nah, tetapi dia tidak meninggalkan keturunan. Otomatis lama-kelamaan jenis dia akan punah, extinct namanya ya. When this happens, we say that the animal has become extinct. Artinya, animal tersebut, hewan tersebut akan mengalami punah. Ayo coba tebak, hewan apa yang dulu pernah ada di dunia tapi sekarang tidak ada lagi karena sudah punah? Ayo coba tebak. Benar sekali, sejenis dinosaurus ya, spesies dinosaurus. Dulu ada di zaman purbakala dulu, sekarang sudah punah ya. Ada juga jenis hewan yang lain. Some animals produce one young at a time. Jadi, beberapa hewan memproduksi anak satu kali saja pada satu saat ya. Contohnya juga manusia satu kali memproduksi. Some animals reproduce themselves by giving birth to their young alive. Sebagian hewan melakukan perkembangbiakan dengan cara melahirkan anak. Contohnya apa? Ada banyak ya. Kucing, kemudian apalagi kerbau, kambing, harimau, singa, any others, okay? Dan yang lain sebagainya. Some animals reproduce themselves by laying eggs. Sebagian hewan melakukan reproduksi dengan cara bertelur. Laying eggs itu artinya bertelur ya anaknya. Laying eggs, bertelur. Contohnya apa? Ayo. Ular, ayam, bebek, ya kan? Ada yang lain nggak? Kodok, ya kan? Seperti di buku kamu. And some animals produce many young at a time. Contohnya apa? Kucing. Kucing itu sekali melahirkan bisa banyak anaknya ya. Pernah melihat kucing melahirkan? Teacher pernah melihatnya. Ada banyak sekali anaknya ya. Nah, ini adalah proses reproduksi. Nah, teacher mau menunjukkan sebuah video. Video ini menggambarkan tentang hewan yang sudah punah, yaitu burung bernama dodo. Burung dodo ini dulu hidup di sebuah pulau di antara India dan Afrika sana, tetapi sudah punah sekarang. Karena apa? Nah, kamu tonton videonya, oke? Berdasarkan video tadi yang sudah kamu tonton, bagaimana dodo atau burung dodo bisa punah, extinct? Ada yang tahu nak? Semua pasti sudah tahu ya. Karena burung-burung dodo itu diburu secara massal ya. Banyak perburuan terjadi sehingga pada suatu saat burung dodo habis karena sudah diburu. Nah, ini adalah salah satu penyebab kepunahan sehingga hewan tersebut tidak bisa berkembang biak. Good job. Okay, our student, this is the end of our lesson about life processes of living things. Mari kita mengingat kembali 7 life processes. Mrs. Nerk, movement, come on, follow teacher. Movement, respiration, sensitivity, nutrition, excretion, reproduction, and growth. Good job. Dibaca-baca bukunya ya sayang ya. Oke, this is quiz time. Siapa yang sudah menunggu-nunggu ini dari tadi? Angkat tangannya. Good job. Quiz time. Quiz kali ini, kamu harus menjawabnya, menuliskan jawabannya pada kolom komentar di channel YouTube Teacher, oke? Biar seru ya. Jadi nanti 10 orang pertama yang tercepat menuliskan jawabannya, tetapi harus benar ya. 10 orang yang pertama dan benar jawabannya akan teacher umumkan namanya pada next video, oke? Pada video berikutnya.
Nah, ini dia pertanyaannya. Write down three waste materials that is produced in the body. Tadi sudah teacher jelaskan ya. Jadi tuliskan 3 zat-zat yang diproduksi di dalam tubuh kita dan harus dikeluarkan. The second, what will happen to living things if they did not reproduce itself? Nah, ini pada reproduksi yang tadi ya. Apa yang akan terjadi pada makhluk hidup jika mereka tidak berkembang biak? Jawabannya sangat simpel kan? Satu kata pun cukup. Oke, tulis jawabannya di kolom komentar pada channel YouTube Teacher, oke? Thank you for today. Thank you for your attention. Let's meet for next video. God bless you.